Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis agribisnis pertanian komoditas kakao. Nah, di sini saya mengambil 3 referensi. Yang pertama yaitu analisis rantai pasok pemasaran komoditas biji kakao di Desa Matam Pawalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Yang kedua, analisis pemasaran usaha tani kakao, studi kasus Desa Namomirik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Nah, yang ketiga, strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, studi kasus di Kampung Coklat Senara, Desa Sergan, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Nah, analisis yang pertama itu analisis rantai pasok pemasaran komoditas biji kakao di Desa Matam Pawalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Jelaskan di sini bahwa analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis saluran pemasaran, analisis margin pemasaran, keuntungan pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Nah, hasil pemasaran menunjukkan bahwa saluran pemasaran di Desa Matam Pawalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone menggunakan 2 saluran pemasaran. Nah, margin untuk setiap lembaga pemasarannya itu pada saluran pertama, margin pemasaran untuk pedagang besar yaitu Rp3.000 per kilogramnya, dan margin pemasaran pada saluran 2 atau kedua untuk pedagang pengumpul sebesar Rp1.500 per kilogramnya, dan pedagang besar sebesar Rp2.500 per kilogram. Nah, lembaga pemasaran dengan nilai tingkat efisiensi terendah atau yang paling efisien adalah saluran pemasaran kedua, yakni sebesar 4.900,8%, dan yang tertinggi atau tidak efisien adalah saluran pemasaran 1 dengan 5.004,81%. Nah, di sini dijelaskan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Di samping itu, kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Dapat dilihat di sini rantai pasok yang pertama yaitu pemasok, selanjutnya produsen, distribusi, pengecer, dan yang terakhir pelanggang. Nah, di mana di sini rantai pemasok dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kinerja rantai pasok, yang kedua manajemen rantai pasok, dan yang ketiga resiko rantai pasok, yang terakhir identifikasi anggota rantai pasok. Nah, di referensi ini dijelaskan juga tentang pemasaran. Yang pertama saluran pemasaran, yang kedua fungsi pemasaran itu apa, yang ketiga biaya pemasaran. Nah, bagian D-nya itu efisiensi pemasarannya bagaimana. Yang selanjutnya kerangka pemikirannya, yang selanjutnya definisi operasionalnya bagaimana, dan yang terakhir identitas responden. Mungkin yang dimaksud di sini responden. Nah, yang pertama yaitu identitas responden petani. Biasa dilihat dari umur responden, tanggungan responden, tingkat pendidikan responden, pengalaman responden pedagang. Nah, yang kedua yaitu identitas responden pedagang, di mana dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pedagang besar, yang kedua pedagang pengumpul. Nah, selanjutnya lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang membawa produk dan kepemilikan lebih dekat ke pembeli akhir merupakan satu tingkat saluran. Nah, di referensi ini juga menjelaskan analisis marginnya, biaya, keuntungan pemasaran biji kakao, dan yang terakhir efisiensi pemasarannya. Nah, referensi yang kedua adalah analisis pemasaran usaha tani kakao, studi kasusnya di Desa Namomirik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
di mana dijelaskan sini bahwa saluran pemasaran di daerah penelitian terdiri dari 2 saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama dari petani ke pedagang pengumpul dan pedagang pengumpul ke pabrik. Nah, saluran pemasaran 2 dari petani ke pedagang, agen kecil, lalu dari agen kecil ke pedagang pengumpul atau agen besar. Lalu dari pedagang pengumpul ke pabrik. Nah, di referensi ini dijelaskan sejarah singkat tentang perkembangan kakao, di mana pada tahun 1528 itu coklat mulai diperkenalkan di daerah Eropa oleh bangsa Spanyol dan mulai menyebar ke seluruh dunia sekitar abad ke-16. Itu menurut Tausan Samad pada tahun 2009. Di Indonesia, kakao juga diperkenalkan oleh Spanyol pertama kali pada tahun 1560 di daerah Minahasa. Nah, kakao mulai menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia mulai abad ke-18 dan menjadi komoditas perkebunan utama di Indonesia. Pembahasan yang kedua, pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu saluran pemasaran, saluran pemasaran konsumen, dan biaya pemasaran. Dan di sini juga jelaskan tentang share margin, di mana margin pemasaran yaitu selisih antara harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh petani. Nah, di referensi ini juga dijelaskan tentang bagaimana efisiensi pemasarannya, karakteristik sampelnya bagaimana, dan saluran pemasarannya. Nah, referensi yang terakhir yaitu strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Studi kasus di Kampung Coklat Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Nah, latar belakang masalah tersebut yaitu salah satu kegiatan ekonomi atau perdagangan yang ada di Indonesia, yaitu ekspor dan impor, dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian negara, di mana ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama negara-negara yang berkembang. Nah, hasil penelitian di sini jelaskan bahwa menunjukkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kampung Coklat Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara adalah adanya peningkatan pengetahuan para petani khususnya dalam budidaya tanaman biji kakao. Nah, adapun faktor penghambat yaitu masih adanya kesulitan para petani untuk menghasilkan kakao yang berkualitas sehingga diperlukan strategi yang tepat. Strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung tersebut yaitu pertama menggunakan strategi produk, yang kedua strategi harga, yang ketiga strategi distribusi, dan yang terakhir strategi promosi. Nah, mungkin dapat dilihat penelitian terdahulu petani di desa tersebut. Nah, ini hasil-hasilnya. Di sini ditentukan bagaimana metodenya, temuannya bagaimana, dan perbedaannya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, itu strategi pemasarannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama strategi produk, yang kedua strategi harga. Nah, yang selanjutnya itu pendapatan masyarakat dibagi menjadi 4, yaitu konsep pendapatannya bagaimana, kriterianya untuk pendapatan rendahnya, kriteria untuk pendapatan sedang, dan yang terakhir kriteria untuk pendapatan tinggi. Nah, materi yang terakhir dalam referensi ini mencakup kerangka konseptual, di mana pemasaran yang dimaksud di dalam bauran pemasaran berupa produk, harga, distribusi, dan promosi ya, berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kampung Coklat Senara. Mungkin itu saja penjelasan saya atau presentasi saya tentang 3 referensi kakao.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.